Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli waris dan sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan guru tenaga edukatif sekolah dasar Ayun Mergo dan juga Palawan. Pertama-tama saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur DSF dan rekan-rekan yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan yang kita harapkan sedang kita ikuti bersama, dan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik. Kita akan peroleh hal-hal yang kita harapkan. Berikutnya penghormatan yang sama juga saya sampaikan, sekaligus apresiasi kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir dalam diskusi kali ini. Saya berharap akan kita temukan format yang ideal dalam rangka sesederhana orang, sederhana pula nama saya. Kemudian saya dilahirkan pada tahun 1965, umur perjalanan 40 lebih ke depan. Kata sebahagian orang masih sedikit awet muda. Kemudian saya sudah beristri satu, alhamdulillah. Putra saya 3. Belum ada rencana untuk tambah, insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dilahirkan di daerah paling populer yang dulu dikenal dengan sistem pendidikan nasional. Dalam 2 landasan filosofis inilah maka kita akan mengangkatkan bangsa ini dengan satu tujuan dan maksud adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta didik kita itu memiliki potensi fitrah. Potensi fitrah yang kita maksud adalah sejak di Lauh Mahfuz putra putri kita ini itu telah diberikan sebuah bekal oleh Allah yang luar biasa. Salah satu adalah bekal tauhid. Oleh karenanya pendidikan kita harus kita kembangkan. Anak-anak kita harus menjadi makhluk yang bertuhan. Yang kedua, anak-anak kita nanti akan kita kembangkan menjadi makhluk individu. Yang ketiga adalah makhluk sosial. Yang keempat adalah makhluk bermoral. Dan yang kelima adalah makhluk berperadaban. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terakhir barangkali sebagai pengantar awal, bahwa pendidikan yang dianggap berhasil dan bermutu harus mampu menghasilkan 5 keunggulan pada putra-putri kita. Keunggulan yang pertama adalah harus menjadi manusia yang spiritual, harus ada nilai-nilai tauhid pada dirinya, sehingga tidak ada istilah putus. Inteligensi, vision, kemudian emotional vision dan spiritual vision adalah 3 hal yang harus kita pahami dengan baik dalam rangka menggapai kelima hal itu. Yang pertama adalah berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pakar ahli berkenaan dengan kajian-kajian intelijensia, maka satu hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pertama, intelligent vision itu adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Dengan penemuan terbaru, ternyata inteligensi ini adalah bukan satu, tetapi multi intelijen. Bahwa pada anak-anak kita tidak hanya satu kecerdasan, tetapi multi kecerdasan. Atas dasar itu, di dalam dunia pendidikan tidak ada justifikasi, tidak ada satu pembenaran bahwa ada kata guru hari ini, dia itu bodoh. Bodoh dan tolol. Tidak ada itu. Mengapa? Andaikan guru dengan cerdas memahami bahwa pada putra kita itu memiliki potensi yang luar biasa pada dirinya,
Saya sebut salah satu adalah potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita yang berkenaan dengan inteligensi quotient itu adalah yang pertama adalah yang kita sebut dengan kecerdasan linguistik. Tahu Bapak Ibu kecerdasan linguistik? Siapa tahu? Tidak ada yang tahu? Kecerdasan linguistik, language, yang kita sebut dengan kecerdasan berbahasa. Ditulis saja jangan lupa. Yang kita sebut dengan kecerdasan berbahasa. Jika ini bisa kita kembangkan, maka dia akan menjadi wartawan, dia akan menjadi reporter, dia akan menjadi penulis, dia akan menjadi pemain sinetron, baik dalam ragam lisan maupun dalam ragam tulis. Anak-anak kita memiliki kecerdasan linguistik atau language yang disebut dengan kecerdasan berbahasa. Sehingga kalau kita latih di dalam pembelajaran bahasa, natural, alamiah. Bahasa lain adalah otodidak. Oke. Ada pertanyaan? Dari berapa kecerdasan itu? Nanti mengkerucut kepada pembelajaran tematik Bapak dan Ibu. Kalau ini tidak kita pahami dengan baik, tidak ada makna pembelajaran yang kita langsungkan di lembaga pendidikan kita. Ada pertanyaan? Ini ada satu kecerdasan. Iya. Jadi sedangkan anak itu membutuhkan, misalnya dalam kita memberi suatu pelajaran, apakah matematika misalnya, apakah bahasa Indonesia, ataupun Al-Quran dan sebagainya. Sedangkan si anak ini membutuhkan kepandaiannya keseluruhannya dibutuhkan oleh si anak itu, diperlukan untuk si anak itu. Tujuan guru kan membutuhkan semuanya harus dikuasai. Tapi kalau dia hanya misalnya menguasai saja seperti tadi bahagian musikal aja, jadi bagaimana untuk anak itu untuk yang lain-lainnya? Baik, terima kasih bagus sekali. Yang lain Bu. Bu baik deh, nak kaki hati lo lumari tadi mas. Anak, kita karungnya itu mana? Silakan. Silakan Bu. Insyaallah. Jadi Elina di benak kita, di hemisfer kita. Apa itu hemisfer? Di skemata kita. Skemata itu di antara otak kiri dan otak kanan. Di pikiran. Rasanya lebih cenderung untuk pendekatan kepada anak, apakah dengan cara berbahasa, bisa dia yang dari nggak mau ataupun dari tidak bisa sehingga bisa, ataupun cara dengan menyanyi mengajak dia dari nggak mau bisa mau, dengan cara apa ini dia bermain atau bergerak, kan ada beberapa potensi yang harus. Jadi dalam diri anak itu memang ada dia salah satu ada daya tarik, misalnya dia suka bernyanyi. Dengan cara bernyanyi kita mengajak dia supaya misalnya pelajaran matematika, ya dengan cara bernyanyi dia bisa masuk pelajaran matematika. Ada begitu sebagian anak itu Untuk menggapai sebuah tujuan. Baik, saya akan jawab pertanyaan Ibu tadi, atau ada yang ingin menjawab? Tidak ada ya? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi dimaksudkan akan lebih bijak jika anak-anak ini keseluruhan kecerdasan itu dimiliki secara komprehensif. Apa itu komprehensif? Secara menyeluruh, secara holistik, ya, secara holistik, secara menyeluruh. Itu harus ideal. Itulah yang harus kita gali sejak dini. Maka kepada Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 1, 2, dan 3 sebenarnya harus orang-orang profesional, tidak boleh sembarang orang. Itu. Mengapa? Karena itu adalah tukang benaran. Karena itu adalah pondasi dasar, peletak dasar-dasar pertama keilmuan. Menyatalah ada kemenyan bu bre. Jelas tuh ya. Maka berdasarkan hasil studi yang kita lakukan di Malang, di Universitas Negeri Malang, ada SD laboratorium kelas 1 diajarkan oleh profesor bu. Kenang timnya apa? Apa itu? Profesor tak kerja di SD itu nggak bodoh itu.
E-nya. Iya enggak? Di tempat orang yang mengajar di kelas 1, 2, dan 3 adalah orang-orang profesional, akademik, dan profesor gelarnya. Satu hari saya terdecak kaku. Rupanya peletak pondasi pertama tidak boleh sembarang orang. Maka hari ini SD Laboratorium go internasional. Wadah pertama ilmu pengetahuan lengkap sudah. Memang pondasi dasar sudah terbenahi dengan baik. Coba tanya. Jangan ibu-ibu, pelajaran ibu penting. Cobalah kamu catat dulu, nanti baru ibu konten. Nanti kalau sudah keluar main-main, boleh kue ibu. Ya, enggak kira-kira itu kondisinya. Kalaulah ada siswa bertanya, saya bertanya bu, ini bu, banyak kali tanya, kamu kecil-kecil udah pencatannya. Ya enggak kira-kira. Di sini enggak ada, di tempat lain maksud saya. Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan sekaligus menguasai sains dan teknologi sehingga standar dan setara dengan bangsa lain di dunia, saya hakul yakin tidak akan pernah mungkin jika cara-cara seperti ini yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya banggakan, teman sejawat, hamba Allah yang berbahagia, saya bahagia sekali hari ini bisa bertemu. Baik ya Bu ya, tidak mungkin semuanya kita miliki, tapi pasti 1, 2, dan 3. Andaikan itu ibu tangkap dengan baik, saya hakul yakin di tangan ibu jadi mutiara. Tetapi jika salah menangkapnya dan loss semua potensi itu, hanya kalimat marah yang setiap hari dilontarkan,